membahas tentang yang datang banyak sudah bermobil ya. Jadi rezeki apalagi yang kurang? Sudah banyak datang dengan menggunakan apa? Kendaraan beroda 4 ya. Berarti yang hadir ini insya Allah rezekinya sudah nyaman dan tentram ya. Maka saya bertanya-tanya, kenapa lagi kajian amal-amal untuk mencari apa? Rezeki. Rezeki sudah pada punya. Tentunya tidak mengapa ya kita mengenal amal-amal yang bisa mendatangkan rezeki. Tetapi sebelum kita membahas amal-amal tersebut, perlu saya ingatkan bahwasanya kalau rezeki semakin bertambah, berarti hisab semakin banyak, hisab semakin apa? Panjang. Kalau hisab semakin panjang, berarti urusan semakin repot di akhirat kelak. Bukankah Nabi SAW bersabda, yadkhulu al-jannata fuqara ummati qabla al-aghniya bi 50 atau bi 500 am. Orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam sebagian riwayat 40 tahun. Perbedaan antara 40 tahun atau 100 tahun atau 500 tahun dikatakan oleh para ulama kembali kepada hisab. Artinya orang kaya tersebut ada yang sangat kaya raya sehingga hisabnya semakin lama 500 tahun sehingga terlambat mereka masuk surga. Kalaupun mereka masuk surga. Artinya setelah dihisab mereka pun ternyata lolos dan berhasil. Itu pun mereka masuk surga terlambat 500 tahun. Kalau harta mereka semakin lebih sedikit, mungkin 100 tahun. Kalau lebih sedikit lagi mungkin 40 tahun. Sementara orang-orang fakir yang harta mereka sedikit, mereka duluan masuk surga. Oleh karena sebelum kita berbicara tentang amal-amal yang mendatangkan rezeki, hendaknya kita harus sadar bahwasanya rezeki kalau semakin bertambah, maka semakin panjang hisabnya. Karenanya kalau kita ingin mencari rezeki, hendaknya kita niatkan bahwasanya rezeki itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya untuk bermewah-mewah, berbangga-bangga, bersombong-sombong, maka ini sebenarnya mengantarkan kita kepada kesulitan bahkan kebinasaan. Oleh karenanya disebut dalam hadis marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Nabi ada para sahabat. Fara'a ashabuhu min jaladihi wa nasyatihi. Maka para sahabat kagum dengan orang ini yang gesit dan juga kuat. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, lau ja'ala hadha fi sabilillah. Seandainya anak muda ini ya, atau orang ini menggunakan kekuatannya, kegesitannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini keluar cari rezeki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dengan kegesitannya, dengan kekuatannya untuk mencari rezeki, untuk mengayomi anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguhnya dia fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidaini kabiraini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ternyata untuk mengayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, sungguhnya dia juga sedang fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia keluar mencari rezeki untuk menjaga harkat dan martabat dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fa huwa fi sabilillah, dia sungguhnya sedang berjihad juga. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilil syaitan. Adapun kalau dia keluar mencari rezeki hanya untuk riya, mufakharatan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang di jalan syaitan. Oleh karenanya kita pun kalau mencari rezeki, niat kita harus benar, bukan untuk bangga-banggaan, pamer-pameran.
Karena rezeki yang kita cari untuk bangga-banggaan, pamer-pameran ini sebenarnya merepotkan kita nanti. Beda kalau kita mencari rezeki, niat kita untuk kebaikan, untuk mengayomi fakir miskin, untuk membantu anak yatim, untuk bisa umrah, bisa haji misalnya, untuk membantu tetangga, untuk membantu karib kerabat, maka tidak ada masalah. Karena kita menggunakan rezeki tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh menjadi pimpinan Amirul Mujahidin, Amirul Jaish, disuruh jadi pemimpin pasukan. Kata Nabi, agar kau mendapatkan ghanimah. Maka kata Amr bin As, saya berjihad bukan mencari ghanimah, bukan mencari harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya harta jika niatnya benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malu salihu lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu harta yang halal jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Karena orang yang saleh dialah yang bisa menggunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika harta yang bertambah yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu berarti sudah benar. Buat kita semakin bersedekah, buat kita semakin membantu karib kerabat, membuat kita semakin membantu dakwah, membuat kita semakin semangat ibadah, mungkin haji untuk umrah dan yang lainnya, maka itu sudah benar. Tapi kalau harta kita semakin banyak, kita semakin jauh dari Allah, semakin angkuh, semakin sombong, semakin memandang orang lain dengan kerendahan, semakin mencibir orang lain yang mungkin sudah berusaha namun tidak sehebat kita dalam berusaha, semakin angkuh, maka itu istidraj. Istidraj yaitu harta yang diulurkan oleh Allah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar kemudian mencari rezeki dalam rangka untuk riya, untuk dipuji, mufakharatan untuk sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang berada di jalan syaitan. Maka kembali lagi Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, tetapi harus niat kita yang benar. Jangan sampai kita cari rezeki hanya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, maka rezeki tersebut hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak dan membuat kita sulit untuk menjawab. Karena setiap rezeki yang kita dapatkan pasti akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqah, dan kemana dia membelanjakannya, dan kemana dia membelanjakannya. Maka dua-dua ini harus kita bisa jawab. Kalau kita bisa jawab pertanyaan pertama, kita dapatkan dengan cara yang halal, maka tidak mudah untuk menjawab pertanyaan kedua, kemana kau belanjakan. Kalau untuk riya, bangga-banggaan, untuk hura-hura, untuk berfoya-foya, untuk tabdzir, mubadzir, maka ini hanyalah kebinasaan. Karena sebagian orang mereka menggunakan harta mereka seenak-enaknya, jalan sana, jalan sini, pamer sana, selfie sini, upload lagi, publish lagi, untuk hanya mendapatkan tepukan dan jempol-jempol yang tidak bermanfaat. Like aja, kemudian jalan lagi sana, jalan sini, pamer sana, pamer sini, untuk dipuji-puji oleh teman-temannya dan seterusnya. Ini harta yang dibuang sia-sia. Ini harta kalau ditanya pada hari kiamat sulit untuk dijawab. Sulit untuk dijawab. Sementara sebagian orang masya Allah hartanya bertambah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini semua sekedar mukaddimah untuk mengingatkan niat kita kembali. Karena saya bilang tadi, ketika kajiannya judulnya amal-amal yang mendatangkan rezeki, ternyata yang hadir banyak yang sudah punya mobil. Berarti kan rezekinya insya Allah sudah lancar. Kalaupun tersendat-sendat sedikit-sedikit aja, buktinya punya mobil, entah hutang entah lunas, wallahu alam ya. Tapi yang datang udah pada bermobil ya, bermotor mungkin sedikit, banyak bermobil ya. Oleh karenanya kita luruskan niat, kalau ingin tambah rezeki harus dengan niat yang benar. Taib, adapun amal-amal tersebut yang bisa datangkan rezeki maka sangat banyak. Di antaranya tentunya rezeki, di antara cara untuk mendapatkan rezeki ya tentunya dengan sebab kauniyah, sebab kauni, yaitu dengan bekerja.
dengan bekerja. Kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah kalian menuju kepada tempat-tempat yang tinggi di atas muka bumi. Itu Allah menyuruh menempuh. Manakib ada yang mengatakan mesti tempat-tempat a'ailil ard, itu tempat-tempat yang tinggi. Artinya, kalaupun kau harus mencari rezeki sampai ke tempat-tempat tinggi, pergilah. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki Allah. Jadi harus dicari, Allah suruh mencari. Ya. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Namun ingat, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itu Allah suruh cari rizki, silakan, ingat, tapi kalian akan kembali dan dihisab, ingat. Makanya Allah gandengkan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Ingat, cari rizki silakan. Benar bahwasanya rizki sudah ditanggung, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun, apalagi manusia di atas muka bumi, kecuali Allah telah menanggung apa? Rezekinya. Ya. Kemudian juga kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya. Hewan tidak semua cerdas. Kalau dibandingkan dengan akal manusia tentu jauh. Tetapi Allah memberikan kepada hewan tersebut insting, dan Allah siapkan rezeki mereka. Kata Allah, Allahu yarzuquha. Betapa banyak hewan melata tidak mampu ngurusin rezekinya. Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rezeki. Wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i atau fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril telah memberikan wahyu ke dalam jiwaku. Dia mengatakan bahwasanya tidak satu jiwa pun, tidak ada jiwa manapun yang akan meninggal kecuali telah sempurna rizkinya. Fa ajmilu fi talab. Maka baguslah kalian dalam mencari rizki. Ya. Jangan terlalu ngoyo, tapi cari. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rezeki, kerja, gampangnya demikian, kerja, berusaha. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala, yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala ayyahtatiba ahadukum bihuzmatin, seorang kemudian mengambil tali untuk mencari kayu bakar. Lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Jadi suruh untuk bekerja. Ustaz, bukankah rizki telah ditakdirkan? Benar, tapi Allah mentakdirkan dengan sebab sekalian. Seperti punya anak atau tidak juga sudah ditakdirkan. Tapi takdir tersebut Allah catat dengan sebabnya sekalian. Jadi kawin, punya anak. Jangan seorang di rumah saja. Kalau memang Allah mentakdirkan saya punya anak, meskipun gak nikah saya punya anak. Ya, anak angkat namanya. bukan anak kandung. Kalau punya anak kandung ya nikah. Paham? Benar, anak sudah ditakdirkan enggak? Sudah. Tapi kalau punya anak ya ada, Allah mentakdirkan dengan juga usaha. Usaha tersebut juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau tidak melakukan usaha untuk menikah dan punya anak, berarti mungkin takdirmu memang tidak punya anak. Maka tidak benar kau mengatakan kalau Allah mentakdirkan saya punya anak, saya di rumah saja tanpa menikah akan punya anak. Enggak benar. Rizki sudah ditakdirkan, mati juga sudah ditakdirkan enggak? Ajal sudah ditakdirkan enggak? Ajal sama dengan rizki, sama. Tapi bukankah kita berusaha menjaga kesehatan kita? Berusaha enggak? Berusaha, makanya makan pun milah-milih. Yang enak-enak mulai ditinggalkan, kolesterol, gula, asam urat, teman sahabat terdekat. Enggak boleh. Kenapa ingin sehat? Supaya sehat, karena secara medis kesehatan itu menjaga makanan menambah kesehatan, dan menjaga kesehatan itu tentu sebab untuk tidak cepat mati, meskipun mati sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga rizki meskipun sudah ditakdirkan juga dengan sebab-sebabnya. Sama, kenyang, lapar sudah ditakdirkan enggak? Sudah ditakdirkan. Tapi kalau antum enggak makan, ada makanan di depan mata, kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang meskipun tidak makan. Iya benar, tapi kan coba aja. Allah takdirkan kenyang dengan ada sebabnya. Tentu ada yang namanya mukjizat, itu lain cerita lagi. Taib,
Jadi di antara amal untuk mendapatkan rezeki adalah berusaha. Jangan duduk manis di rumah. Dikatakan sebagian salaf, fa inna sama la tumtiru dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Carilah engkau. Jangan di masjid saja, keluar sana cari rezeki, usaha. Usaha salah satu cara untuk mencari rezeki. Ini salah satu amal yang harus dikerjakan ya. Tetapi tadi fa'ajmilu fi talab, jangan terlalu ngoyo. Kenapa Rasulullah bilang jangan terlalu ngoyo? Yaitu cari dengan cara yang baik karena rezeki sudah tertulis. Rezeki sudah tertulis. Taib. Kata Rasulullah SAW tadi, la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang dari kalian mengambil tali, kemudian dia pergi ke hutan cari kayu bakar. Lantas dia jual kayu bakar tersebut, lebih baik daripada dia ngemis minta sama orang, kadang dikasih kadang enggak dikasih. Lebih baik dia berusaha. Tidak usah malu-malu, selama itu pekerjaan halal kerjakan. Yang malu itu kalau minta-minta, itu malu. Kalau halal kerjakan. Tapi sebab kedua untuk mudah mendapatkan rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Di antaranya bertawakal dalam mencari rezeki. Tawakal, serahkan kepada Allah. Tahu bahwasanya rezeki bukan di tangan kita, rezeki di tangan Allah. Kita ini hanya melakukan sebab. Rezeki seberapa jumlahnya, nominalnya yang tentukan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu tawakal. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, benar-benar tawakal, haqqa tawakkulih, itu benar-benar bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Lihatlah burung di pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, kemudian balik bitonan, perutnya sudah kenyang. Bahkan terkadang dia bawa makanan buat anak-anaknya. Burung kalau dilihat dari sisi kemampuan dia untuk mencari rezeki, dia nggak punya kemampuan, artinya akal dia biasa-biasa saja. Mungkin dia nggak punya, mungkin punya otak tapi akalnya kurang. Ya. Tetapi Allah kasih dia insting, pagi hari dia sudah terbang, sudah berkicau, sudah subuh-subuh sudah boleh bergerak, kemudian terbang sampai jarak yang jauh, kemudian balik. Artinya ditinjau dari manusia, manusia lebih hebat, lebih pandai, lebih punya trik-trik untuk bisa mendapatkan rezeki. Burung tidak seperti itu, tapi rezekinya sudah dijamin. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk bertawakal dengan tawakal yang benar, yaitu berusaha dan menyerahkan hati kepada Allah bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengomentari hadis ini, dia berkata, seandainya seorang dengan usaha sedikit tapi tawakalnya tinggi, Allah mudahkan rezeki baginya. Usaha tidak seberapa, ada usaha bukan tidak berusaha. Burung terbang atau tidak? Terbang, bukan domprok di sarangnya, enggak. Kalau domprok di sarangnya mungkin diomel sama burung betina ya. Dia terbang. Dia terbang cari makan. Tapi ada waktunya dia pulang istirahat. Sebagian manusia 24 jam kerja. Kalau bisa satu hari 30 jam dia akan jalanin. Tapi ya, kadang-kadang rezekinya segitu-segitu saja. Oleh karenanya dilihat dari usaha burung tidak segitu besar, tapi tawakalnya benar membuat dia dimudahkan rezekinya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, seandainya seorang berusaha dengan bukan usaha yang besar, tapi tawakalnya tinggi, Allah akan mudahkan hasil yang lebih baik, hasil yang maksimal. Jadi terkadang kita ini berusaha, kita ngandalin kemampuan kita, lupa bahwasanya yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki diri. Saya berusaha, tapi saya harus meminta kepada Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Lihatlah betapa banyak orang ketika mencari rezeki dia tawakalnya kepada bosnya. Dia pikir rezeki dari bosnya. Bosnya ini yang ngatur hatinya siapa? Allah. Kalau Allah membuat hati bos ini tidak kasih gaji, tidak kasih gaji. Jadi rezekimu bukan di tangan bosmu, rezekimu di tangan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh tawakal yang tinggi. Ini masalah hati tidak kelihatan. Percuma kita bilang saya tawakal, tapi kalau hati kita tidak tawakal, ya. Maka kita tawakalkan hati kita, tawakal dan kita kuatkan dengan lisan kita. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Maka di antara amal yang mudah untuk mendapatkan rezeki adalah bertawakal ketika mencari rezeki tersebut. Ya. Mencari rezeki tersebut, ya. Taib. Amal yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Takwa, apa itu takwa? Takwa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil. Qanaah dengan harta mungkin yang tidak banyak, sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari kematian. Itu intisari takwa kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengerjakan isi Al-Qur'an. Al qanaatu bil qalil, qanaah dengan meskipun sedikit harta. Wal istidadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari berikutnya, hari kematian. Takwa hakikatnya adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, itu namanya takwa. Maka seorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, beribadah dan meninggalkan maksiat. Kalau dia bertakwa, maka Allah akan kasih dia rizki, bukan cuma dari rizki yang dia persangkakan, bahkan dari rizki yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Seakan-akan dia berada di tempat yang gelap, yang sempit, tiba-tiba dia diberi jalan keluar dengan tempat yang terang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar, solusi. Bukan cuma itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi kalau dia bertakwa, rizki yang Allah berikan tersebut rizki yang berkah. Banyak orang tidak bertakwa dikasih rizki, benar dikasih. Orang kafir dikasih rizki, tapi tidak berkah. Tidak berkah. Rizki yang buat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang semakin mempersulit mereka di yaumul hisab nanti. Rizki yang terkadang menjadikan mereka semakin sengsara dan menderita. Semakin banyak tekanan. Hidup tidak nyaman. Tapi kalau rezeki yang diperoleh dengan ketakwaan, menambah kebahagiaan, menambah kenyamanan. Menjadi berkah rezeki tersebut. Kenapa rezeki tersebut diperoleh dengan ketakwaan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka rezeki secara umum dibagi menjadi dua. Rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki yang di luar persangkaan kita. Siapa yang bertakwa, beribadah kepada Allah, kemudian diberi rezeki yang tidak sangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an tentang para jin dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Seandainya mereka istiqamah di jalan yang benar, yaitu para jin istiqamah, kami akan turunkan kepada mereka hujan yang lebat. Kata para ulama, maksudnya ini ungkapan orang Arab tentang rizki yang banyak. Jin saja kalau bertakwa Allah kasih rizki yang banyak. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan kami. Barakatim minas sama'i wal ard, dari langit dan pun dari bumi. Keberkahan, rezeki yang penuh keberkahan. Syaratnya beriman dan bertakwa. Jadi seorang kalau ingin rezekinya dimudahkan, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana seorang memperoleh rizki yang berkah dari Ar-Razzaq, dari zat yang maha pemberi rizki, sementara dia sendiri tidak tunduk kepada sang pemberi rizki? Bagaimana dia bisa memperoleh rizki yang berkah dari Allah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki, sementara dia sendiri membangkang kepada sang pemberi rizki? Gampangnya sederhana. Antum misalnya punya bos, nyuruh ini antum tidak taat, di sini melanggar, saya minta duit sama bos tersebut. Ini logika sederhana. Ada bos, duitnya banyak, minta uang bos, kata bos ya udah, tapi saya kasih uang, tapi kamu ke situ, ke kanan, dia malah ke kiri. Kata bos jangan kamu ke utara, kamu pergilah ke selatan, dia malah ke ngalor. Ngalor apa? Ngidul apa ngalor? Ngalor kan? Disuruh jangan ke ngalor, dia malah ke ngalor. Disuruh ke ngidul, dia malah ke ngalor. Disuruh ke ngulon, dia malah ke ngetan. Suruh ke kanan, dia malah ke kiri. Nganan malah ngiwi ya. Ngiwo. Suruh nganan malah ngiwo. Akhirnya apa? Bosnya bilang, nih, iya kasih ini makanan. Apa isinya racun? Ini kurang ajar orang seperti ini. Artinya dikasih tapi tidak membuat dia nyaman, dikasih tapi tidak membuat dia apa? Nyaman. Sederhana. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kalau orang tukang maksiat membangkang dikasih rezeki, tapi rezeki itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat dia semakin jauh. Nah, kalau kita ingin dapat rezeki yang berkah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah kasih rezeki yang berkah, bahkan Allah beri rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bertakwa ya udah, bertakwa itu jangan bermaksiat. Lihat cewek cantik, tundukkan pandangan, jangan melotot. Itu namanya takwa. Lagi buka HP, kemudian seliweran ada cewek-cewek nggak pakai, terbuka auratnya, terlihat rambutnya, di scroll, jangan diklik. Apalagi di zoom, scroll. Itu namanya apa? Takwa. Itu namanya takwa. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan korupsi. Itu namanya takwa. Jangan. Kelihatannya di depan kita rizki yang banyak, tapi cara yang curang, dengan menipu orang lain, dengan menzalimi orang lain, ia dapat. Tapi rizki yang beracun, seperti bos tadi, ini disuruh sana sini malang ngengel nih, isi makanan, isinya racun. Isinya apa? Racun. Oleh karenanya, untuk mudah mendapatkan rezeki, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Ya, takwa itu artinya ada waktu kita salat, ada waktu kita untuk baca Quran, ada waktu kita untuk berbakti kepada orang tua, ada waktu untuk zikir pagi petang, ada waktu untuk berzikir kepada Allah. Itulah takwa. Ada maksiat kita tinggalkan. Sebagian orang ketika tidak bertakwa dalam mencari rizki, dia dapat rizki yang banyak, tapi dia ternyata sengsara dengan rizki tersebut. Permasalahan yang tiada putus-putusnya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya berhamburan, terbuang-buang tanpa ada faedahnya. Ya. Hartanya digunakan untuk nyogok sana sini. Ngeri. Maka bertakwalah ketika mencari rizki, maka Allah akan berikan rizki dari yang kamu persangkakan, dari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Berikutnya, di antara yang keberapa? Yang keberapa? 4. Untuk mendapatkan rizki mudah adalah al-ihsan ila dhu'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, yaitu fakir miskin, orang cacat, anak yatim, orang susah, para janda yang kesulitan, ya, orang-orang susah. Cari mereka dan bantu mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian? Kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka berusaha cari orang lemah tersebut.
Kalau orang miskin yang biasa kita berikan, rutin memberikan kepada mereka, mereka itu adalah sumber bagi kita rezeki yang berkah. Dan jangan kalau kita bantu mereka kita merasa punya jasa sama mereka, jangan. Justru mereka yang berjasa kepada kita. Justru mereka yang berjasa kepada kita. Dengan sebab mereka kita bisa menyalurkan harta kita dengan penyaluran yang benar. Dengan sebab mereka maka Allah akan menambah rezeki kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, karena banyak hal-hal yang bisa menambah rezeki terkait dengan amal soleh, Allah tambah rezeki. Maka saya ingatkan, ketika kita melakukan amal-amal soleh tersebut, tetap orientasi kita utama adalah akhirat. Maksud saya jangan kita bantu orang miskin supaya rezeki bertambah, tok jangan. Tapi memang kita berbuat baik sama orang miskin agar dapat pahala di mana? Di akhirat. Hati kita ingin dapat bonus, dapat rezeki boleh, tapi itu bukan yang utama. Bukan yang utama. Yang utama kalau kita melakukan amal soleh untuk apa? Untuk akhirat, untuk surga, bukan untuk ganjaran duniawi. Namun terkadang syariat memberikan juga ganjaran duniawi, di antaranya diberikan kelapangan rezeki. Dan banyak amalan-amalan yang mendatangkan ganjaran duniawi sebelum ganjaran akhirat. Di antara ganjaran duniawi tersebut misalnya kelapangan rezeki. Nah, kita yang mengamalkan amal soleh tersebut, jadikan orientasi kita adalah untuk akhirat. Jangan sampai niat duniawi yang mendominasi. Karena para ulama membagi amal soleh menjadi 3 kemungkinan ditinjau dari niat. Yang pertama, seorang beramal soleh niatnya 100% untuk akhirat. Dia tidak mikir ganjaran duniawi sama sekali, maka itu yang paling sempurna. Itu yang paling apa? Sempurna. Ya bantu-bantu aja, tidak harus. Pokoknya saya ingin cari akhirat. Dia tidak ada pikiran untuk dunia, tidak ada. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, terbetik dalam hatinya, meskipun niat dia adalah untuk mendapatkan ganjaran akhirat, tetapi terbetik dalam dunianya juga, dalam hatinya untuk mendapatkan ganjaran duniawi yang disegerakan. Contoh tadi, supaya rezekinya lancar, supaya dijaga hartanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan duniawi semua. Duniawi atau bukan? Duniawi. Apakah boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh mendominasi. Tidak boleh mendominasi. Tetap niat akhirat yang harus mendominasi. Kemungkinan yang ketiga, ya, atau ada empat model. Kemungkinan ketiga, seorang beramal soleh mencampurkan niat akhirat dengan niat duniawi, tetapi niat duniawinya lebih mendominasi, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram. Allah mencela orang yang seperti ini, beramal akhirat untuk dunia. Allah mencela. Jika niat duniawinya mendominasi, maka ini tercela, bahkan dia berdosa. Dan kemungkinan yang keempat, dia beramal soleh niatnya duniawi tok, tidak ada niat akhirat sama sekali. Niatnya duniawi tok, maka ini dosa besar. Ini dosa terbesar, termasuk syirik kata para ulama. Minar syirki iradatud dunya bi amalil akhirah. Di antara kesyirikan adalah mengharapkan ganjaran duniawi murni dengan amal soleh, maka ini syirik. Saya ulangi, jadi ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Yang pertama, beramal soleh niatnya akhirat murni, maka ini yang terbaik. Yang kedua, beramal soleh niatnya duniawi dan akhirat, tetapi akhirat yang mendominasi, maka ini boleh karena dalilnya terlalu banyak. Berhaji sekaligus untuk jualan, boleh, tapi haji yang lebih dominan. Yang ketiga, mencampurkan niat duniawi dan akhirat, tetapi niat duniawi lebih dominan, maka ini haram. Yang terakhir, niatnya duniawi tok, maka ini syirik. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka ya, kami penuhi keinginannya tersebut, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia wahum la yubkhasun, tidak dikurangi. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar.
Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka amal soleh yang mereka kerjakan semua akan sia-sia. Kenapa? Ketika dia beramal soleh niatnya duniawi murni. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berhaji, Allah menyebutkan dua model manusia. Ada yang berhaji niatnya duniawi saja, dia berdoa minta dunia-dunia saja. Dan ada yang ketika berhaji dia minta dunia dan akhirat. Kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kata Allah, di antara orang-orang yang berhaji, tapi doanya apa? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia niatnya untuk duniawi murni. Wa minhum, di antara mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka jahanam. Ini terpuji. Karena ketika mereka minta dunia dan akhirat. Oleh karenanya jangan sampai, maksud saya, kemudian sedekah nanti dapat 10 kali lipat, 2 kali lipat. Akhirnya kita benar-benar motivasi kita benar-benar untuk apa? Dunia. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Oleh karenanya meskipun Nabi SAW menyebutkan tentang ganjaran duniawi terhadap sedekah, tapi yang Nabi sebutkan banyak tentang ganjaran ukhrawi, banyak. Shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan misalnya. Bahwasanya sedekah akan menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Meskipun Rasulullah juga mengatakan sedekah menambah harta. Oleh karenanya maksud saya ketika kita bicara tentang apa yang kita sebutkan ini, sebab-sebab menambah rizki dengan amal soleh, jangan sampai, saya ingatkan, jangan sampai motivasi kita orientisnya adalah dunia, paham? Jangan sampai dunia yang mendominasi. Di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami, puncak yang mendominasi kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan menjadikan dunia sebagai puncak ilmu yang kita pelajari. Taib. Jadi tadi berbuat baik kepada orang-orang susah. Cari orang-orang susah tersebut. Orang susah ada yang di depan kita, ada yang kita cari. Yang kita cari. Ya. Kata Allah memuji para penghuni surga, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang tahu bahwasanya dalam harta mereka ini ada bagian yang bukan milik mereka, tapi bagian milik orang-orang miskin. Siapa orang miskin tersebut? Allah bagi dua, lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang miskin yang minta-minta, kasih kalau memang kita punya. Ada yang mahrum, tidak minta-minta. Dia mungkin malu, mungkin dia tidak sempat minta, mungkin dia terduduk di rumahnya, mungkin dia sudah kerja tetapi penghasilannya kurang. Ini orang susah yang mungkin mereka malu untuk minta-minta. Nah, kita cari mereka, cari mereka. Karena orang yang susah itu ada dua, ada yang minta-minta langsung ada, dan itu banyak, dan ada yang tidak minta-minta tapi terlihat dari raut wajahnya yang kesulitan, dari pakaiannya, dari cara ngomongnya terlihat kesulitan yang dia hadapi. Maka kita harus peka. Jangan kita tunggu dia minta, jangan. Kita tahu dia susah, kalau kita punya kasih. Kita menjaga ma'u wajhi, yaitu kita menjaga harga dirinya. Taib, jadi di antara sebab mendatangkan rezeki adalah perhatian sama orang-orang susah, ya. Dan saya katakan tadi, justru mereka yang lebih banyak berjasa kepada kita. Kita kasih mereka enggak seberapa, tapi yang dibalas oleh Allah semakin apa? Banyak. Tapi yang berikutnya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang keberapa? 5. Di antara sebab amal soleh memudahkan rezeki lancar ditambah oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Datang lafal secara spesifik tentang kedua orang tua dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan atau sahih. Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yumadda fi umurihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi. Siapa yang ingin atau suka dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua.
Antum hani'an lakum, bahagialah antum yang masih punya orang tua. Banyak di antara kita sudah tidak punya orang tua. Pesan saya, kalau punya orang tua masih hidup, jangan pernah perhitungan sama mereka. Tentu bukan dengan mentelantarkan anak istri, enggak, anak istri tetap nomor satu. Tetapi jika kebutuhan anak istri sudah terpenuhi, kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier, maka sisanya tidak apa-apa jor-joran untuk orang tua. Kalau itu maslahat bagi mereka, jangan pernah perhitungan. Saya ingatkan, mereka pingin apa, kasih. Mereka pingin beli apa, kalau kita mampu selama tidak memberi mudarat kepada mereka, kasih. Jangan perhitungan. Orang tua dulu kita tidak pernah perhitungan sama kita. Pernah enggak perhitungan sama kita? Waktu kita masih kecil, orang tua perhitungan enggak? Kalau dibelikan susu, susu yang terbaik. Kalau orang tua perhitungan, ini anak bikin sudah, teh aja teh. Minum teh enggak pernah minum susu, kurus krempeng. Kalau ditanya orang, bingung enggak bisa jawab. Mana orang tua perhitungan? Bahkan orang tua jual sawah, jual ini, jual anu untuk pendidikan kita. Terus sekarang kita sudah berhasil, kita perhitungan sama dia, aduh kacau. Jangan perhitungan. Betapapun kita royal, jor-joran, kita tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Bahkan kalau kita berbuat baik sama kedua orang tua, Allah berikan balasan yang banyak, ditambah rezeki kita, ditambah umur kita karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang untung kita sebenarnya. Oleh karena di antara orang yang cerdas dan tahu tentang kebaikan dirinya di dunia untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, dia mengenali kebutuhan orang tuanya dan dia menyediakan kebutuhan orang tuanya sebelum orang tuanya minta. Itu orang cerdas. Yang goblok nunggu orang tuanya minta-minta, itu goblok. Kalau antum cerdas, antum kenali kebutuhan orang tua. Berikan sebelum dia meminta. Apalagi kalau dia sudah minta. Makanya saya baca kisah seorang yang sudah tua. Sudah tua. Kemudian dia cerita, saya baru sadar, kata dia sudah tua. Saya sudah sadar, saya baru sadar ternyata saya dulu tidak berbakti kepada ayahku. Ini laki-laki dia cerita. Setelah saya tua, saya baru sadar ternyata saya dulu waktu masih muda tidak berbakti kepada ayahku. Kenapa? Ketika dia sudah tua, anaknya datang, dia punya anak. Sering nanya, ayahmu ini, ayahmu anu, ditawarin kebaikan-kebaikan. Tapi dia malu, pekeu, dia bilang, enggak nak. Subhanallah, anaknya enggak kasih, karena dia bilang apa? Enggak. Dia baru sadar. Dulu dia juga begitu nawarin bapaknya, bapak mau ini, bapak mau anu. Bapaknya pekeu. Bapaknya bilang enggak, padahal bapaknya pingin. Dia baru sadar ternyata dulu saya salah. Saya salah. Harusnya enggak usah tanya-tanya. Kalau tahu orang tua kira-kira suka, kasih aja, enggak usah tanya-tanya. Orang tua malu. Malu ya. Dia masih punya harga diri. Kadang-kadang ya. Oleh karenanya orang yang cerdas yang mengenali kebutuhan orang tuanya dan dia penuhi kebutuhan orang tuanya sebelum orang tuanya minta, itu orang cerdas. Karena itu baik untuk dunianya dan baik untuk apa? Akhiratnya. Taib, berikutnya yang keberapa? 6. Di antara amal soleh yang memudahkan mendatangkan rizki adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Bukan cuma terbatas kepada kedua orang tua, bahkan silaturahim. Rahim kita, kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka rizki akan lancar, umur diperpanjang. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Dan rahim kita yang paling utama, ring satu, kenali siapa ring satu kita, tentunya kedua orang tua. Itu silaturahmi paling top. Dan ada hadis khusus tadi sudah kita sebutkan. Setelah kedua orang tua siapa? Ingat, ada saudara-saudara kandung kita, ada anak-anak kita, paham? Ini rahim kita semua. Saudara-saudara kita, kakak adik, anak-anak kita, kakek nenek kita, tante om dari sisi bapak, tante om dari sisi ibu, ponakan-ponakan. Ini semua ring satu. Saya ulangi, ring satu yang paling utama kita perhatikan. Siapa? Kedua orang tua. Terus anak-anak apa? Kita, paham? Kakak adik kita, paham? Kemudian tante, om,
dari ayah, tante om dari ibu, kakek nenek juga, itu ring satu, dan ponakan, itu ring satu. Maka perhatikan mereka, punya rezeki bagi-bagi sama mereka, senangkan hati mereka, belikan hadiah buat mereka. Antum lagi ke Jogja, belikan gudeg Jogja, terserah mereknya apa. Daripada saya sebut merek sini nanti salah lagi. Belikan gudeg Jogja, berikan pada mereka. Lagi kalau keluar negeri, belikan lagi oleh-oleh. Senangkan hati mereka. Mereka tahu bahwasanya kakak mereka sayang sama mereka. Mereka tahu bahwasanya ponakan mereka sayang sama mereka. Mereka tahu bahwasanya kita om mereka sayang sama mereka. Ini memudahkan rizki, memanjangkan apa? Umur. Kita keluarkan modal sedikit yang untung kita. Niatkan karena Allah. Saya ingin menyambung silaturahmi. Subhanallah, disebutkan dalam hadis ketika seorang melewati sirat maka datang rahim dan datang amanah menahan orang tersebut. Jika rahim tersebut tidak disambung, dia akan memperberat seorang ketika melewati sirat. Jika rahim disambung, maka dia memperlancar seorang melewati apa? Sirat, yang menentukan masuk neraka atau masuk surga. Maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Jangan pelit-pelit. Ya, jangan pelit-pelit. Kalau punya uang lebaran, buka apa namanya? Open house ya. Open house, open ATM, open semuanya. Kamu panggil semua makan. Nah, undang dari Sabang sampai Merauke. Kalau punya keluarga luar negeri dari Eropa sampai benua kutub, kalau ada undang semua datang. Sambung silaturahmi, sambung silaturahmi. Di antara cerita yang menakjubkan, ada seorang yang saya kenal. Dia tidak begitu agamis, maksudnya, tapi dia suka memperhatikan kerabat. Orang ini suka memperhatikan. Dia panggil keluarganya satu Nusantara untuk makan-makan di rumahnya. Dia bayarkan tiket bolak-balik. Saya tahu ketika saya masih kecil, diundang, bayarin. Sampai saya ketemu orang tersebut, dia perhatian sama tante-tantenya. Ini orang tua kita yang masih tersisa, dia perhatian. Ini orang biasa-biasa saja. Tapi terakhir dia meninggal, dia mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalnya. Karena saya tanya langsung sama istrinya, apa yang diucapkan orang ini ketika meninggal? Dia bilang begini, Ustaz, ini kalau nggak salah dia tasyahud, dia bertakbir, tasyahud, kemudian dia meninggal dunia. Menurut saya tidak ada amalan yang mungkin hebat dari dia kecuali seperti silaturahmi. Luar biasa. Oleh karenanya ikhwan, jadilah kalau antum punya rizki, punya duit banyak, carilah kedudukan di sisi Allah dengan menyambung silaturahmi. Antum mungkin orang sibuk, enggak apa-apa sibuk, enggak usah store muka, yang penting store fulus. Orang lebih bahagia lihat fulus antum daripada muka antum. Next transfer aja enggak sempat, sibuk banyak kirim duit, senang dia. Senang atau tidak? Senang. Siapa tidak suka dengan fulus? Siapa yang enggak suka? Kita juga suka. Antum bagikan kebahagiaan antum sama sebagian orang, udah insyaallah dia senang. Dia senang, maka ente ditambah rezekinya, ditambah umurnya. Yang harusnya antum mati besok tertunda minggu depan. Oleh karenanya, di antara sebab nambah rezeki dan lapang tambah umur adalah menyambung silaturahmi. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, silaturahim mahabbatun fil ahli, mathratun fil mal. Menyambung silaturahmi menjadikan keluarga kerabat suka dengan kamu, dicintai oleh kerabat, dan mathratun fil mal, dan menambah harta yang banyak, menambah harta yang banyak. Ini silaturahmi. Taib yang berikutnya, di antara amal soleh yang menambah rizki adalah pandai bersyukur. Pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah bagi kalian. Kadang ini kita tidak bersyukur. Bersyukur, nikmati apa yang Allah berikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sering memuji Allah. Sering memuji Allah.
Nabi Nuh alaihissalam disifati oleh Allah, innahu kana abadan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Disebutkan dalam buku tafsir, Nabi Nuh kalau pakai pakaian dia bilang alhamdulillah. Allah telah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian. Kalau dia berkehendak aku tidak punya pakaian. Kalau dia makan dia bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku kenyang. Jika Allah berkehendak aku dijadikan lapar, tidak ada makanan untukku. Seperti itu. Kalau dia pakai sendal, dia muji Allah, alhamdulillah yang telah memberikan aku sendal. Betapa banyak orang berjalan tanpa apa? Sendal. Nabi Nuh selalu berterima kasih kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ibadi." Ya. Wahai hamba-hambaku. Sungguhnya kullukum ja'i', seluruh kalian kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku kasih makan. Kita harus ingat, kita ini makan sebenarnya rezeki dari Allah. Fastat'imuni, mintalah makan dariku, ut'imkum, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin kasautuhu, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tidak punya pada kalian. Oleh karena kita harus sadar, segala nikmat yang Allah berikan ini begitu banyak. Coba antum hitung nikmat yang antum miliki, banyak sekali. Antum sehat, ya enggak? Sehat, masih bisa ikut pengajian, masih mudeng ikut pengajian. Ada yang enggak mudeng sudah? Masih punya kendaraan, masih punya istri. Akhi, banyak orang tidak punya istri, kasihan. Ibu-ibu masih punya suami, banyak orang enggak punya suami, kasihan. Datang kemarin kapan di Jakarta, ibu-ibu sekian orang, umur 49, 50, Ustaz carikan dong, Ustaz carikan, kasihan. Akhirnya ada satu dapat, alhamdulillah. Yang lain kasihan. Ini tidak bersyukur, udah punya suami diomelin melulu. Lihat masih banyak orang tidak punya apa? Suami, kasihan. Nggak ada tempat untuk diomelin. Ya akhi, subhanallah. Banyak mau kita syukuri. Lihat banyak orang susah nggak makan, masih banyak orang mau lebaran nggak bisa beli baju lebaran, masih banyak orang. Mau lebaran bingung. Sampai ada kejadian di kota, nggak sekolah. Kenapa? Dia malu karena bajunya nggak ganti-ganti. Lebaran nggak keluar rumah, kenapa? Nggak punya baju lebaran karena bakalan dibully sama teman-temannya. Dia lebaran nggak keluar rumah, nggak punya baju lebaran. Bayangkan kita masih kecil, mama orang beli baju lebaran, mama nggak punya uang. Kira-kira gimana? Malu nggak mau keluar rumah. Kita masih bisa belikan baju lebaran buat anak-anak kita. Nah kita ini kalau bersyukur Allah tambah, itu nggak masalah kalau nggak bersyukur. Ngeluh melulu. Lihat ke bawah masih banyak orang yang susah. Masih banyak orang yang susah. Oleh karenanya di antara bentuk bersyukur kita gunakan ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan. Itu jalan syaitan, Jadi untuk menambah rizki dengan banyak bersyukur kepada Allah. Di antara bukti bersyukur yang paling besar adalah beramal saleh. Kata Allah kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan, kata Nabi SAW, fasamahu Musa syukran lillah, maka Musa pun bersyukur, berpuasa kepada Allah karena bersyukur atas nikmat tersebut. Taib, di antara berikutnya yang keberapa? Yang berapa? 8. Yang bisa menambah rizki kalau punya duit yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah. Ini modalnya banyak tapi nambah rizki. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr kama yanfil kirkhabatal hadid. Kalau sudah haji umrahlah, kalau sudah amri hajilah, terus haji umrah. Kalau mampu tentunya, kalau tentunya setelah kita menunaikan kewajiban kita, setelah tetangga kita perhatikan, setelah kita bersilaturahmi, setelah kita melakukan banyak kegiatan amal saleh, masih ada sisa uang, tidak ada masalah, kita juga rindu ingin ibadah di Mekah dan Madinah. Kata Nabi, ikutkanlah haji dengan umrah. Sungguhnya keduanya, haji dan umrah, akan menghilangkan dosa-dosa dan kefakiran. Menghilangkan bukan cuma dosa-dosa, kefakiran.
Makanya kalau untuk maintenance harta antum, haji dan umrah. Maka tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Tentunya berusaha ikhlas karena Allah, bukan untuk bangga-banggaan. Saya sudah haji sekian kali loh, saya sudah umrah sekian kali loh. Bukan untuk itu. Karena kita rindu untuk diampuni dosa-dosa, rindu untuk beribadah kepada Allah. Tentu berbeda kita beribadah di Al-Haramain Mekah dan Madinah dengan beribadah di Kaliurang atau di Bantul, beda. Jadi atau sama? Beda lah. Ada auranya, pahalanya lebih besar. Kalau punya duitnya, kalau enggak punya ya sudah enggak apa-apa. Ini bagi yang mampu. Fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr, karena keduanya haji dan umrah akan menghilangkan dosa-dosa dan kemiskinan sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan. Menghilangkan apa? Karat besi. Maka siapa yang mampu untuk berhaji dan umrah? Kalau dia punya rezeki setiap tahun umrah, alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah umrah karena saya petugas umrah. Dan saya haji karena saya petugas haji. Dalam tanda kutip guide ya. Pembimbing bahasa kerennya. Pembimbing apa? Pembimbing haji dan umrah. Alhamdulillah. Taib, di antara amal soleh yang bisa untuk menambah rezeki adalah sudah kita singgung berulang-ulang. Yang keberapa sekarang? 9. Sedekah. Kata Nabi SAW, ya, Rasulullah pernah bersumpah tentang 3 perkara. Rasulullah bersumpah, kata Rasulullah SAW di antaranya, naqasat shadaqatun min mal. Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta, sedekah tidak mengurangi harta. Siapa yang bersedekah? Ya, tentunya sedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sedekah setelah kebutuhan anak istrinya terpenuhi, yang wajib-wajib terpenuhi. Kalau dia tidak, bahkan kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka sedekah pada dirinya itu yang lebih utama daripada sedekah kepada orang lain. Ada skala prioritas. Sebagian orang sedekah sana sedekah sini, utang nggak bayar-bayar, ini ngawur ya. Kamu sedekah pada dirimu bayar utang, baru sedekah di luar sana. Sedekah sana sini, utang tidak bayar-bayar. Utang tidak bayar-bayar tapi haji plus, repot. Hutang tidak bayar-bayar tapi umrah bintang 5, hotel bintang 5, repot. Maka kejadianlah 2 kawan saya, satu yang meminjamkan uang, satu yang minjam uang. Ternyata mereka berdua janjian ketemu saya ketika umrah. Maka yang minjam uang bilang, ini kebangetan Ustaz, kurang ajar dia. Ternyata dia umrah sekeluarga, utang saya belum bayar. Bayangkan, begitu solehnya, punya utang aja masih bisa umrah. Nah, ini namanya tidak tahu diri ya. Jadi maksud saya sedekah ini setelah kebutuhan kita terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi ya sedekah pada diri sendiri. Orang yang paling utama kita sedekahin diri sendiri, sedekah wajib. Kalau setelah kita ya keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita. Kalau ada berlebihan baru sedekah sana sini. Kalau enggak Allah tidak bebani dengan hal tersebut. Kata Nabi, mana kasat sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Kata sebagian ahli tafsir atau sebagian ulama, bal zadat, bahkan menambah harta, bahkan menambah harta. Ini enggak usah ragu-ragu sedekah. Ustaz, paling bagus saya sedekah. Ada pembahasan sedekah yang paling baik begini, ada pembahasan secara khusus. Tapi maksud saya, jangan terpaku pada pembahasan. Kalau depan kita ada yang butuh, kasih aja. Tetangga butuh, kasih. Orang miskin depan ada uang, kasih. Enggak usah susah. Ya. Ada di depan kita, kasih. Hati kita tergerak pengen kasih, nggak usah nanti aja lah, nanti itu malah nggak ngasih, paham? Ada sedekah yang kita khususkan buat ini. Ada yang di depan mata orang butuh, kasih aja. Kalau memang kita tergerak, kasih, nggak usah ragu-ragu, kasih aja. Biasakan kita ringan tangan untuk apa? Bersedekah. Nanti Allah ganti yang lebih baik. Taib. Di antara amal penambah rizki, salat secara umum, sebagian ulama mengatakan salat duha secara khusus, secara salat umum. Ada yang mengatakan salat duha, salat malam, tapi secara umum salat, perbanyak salat menambah rizki. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa, dalam surat Thaha. Kata Allah, perintahkan anak istrimu untuk salat. Jadi di antara sebab untuk nambah rezeki, suruh anak istri sholat.
Bangun sholat. Utang belum bayar, sholat dulu. Tahun depan masih banyak biaya, sholat. Sholat. Anak istri suruh sholat. Telepon anak-anak, nak, udah sholat belum? Meskipun anak sudah berkumis, sudah berjenggot, tanya, kamu udah sholat belum? Tanya. Dulu ibu mertua saya ketika masih hidup, rahimahullah, telepon anak-anaknya sholat, suruh sholat. Anak-anaknya sudah 30, 40, diteleponin suruh apa? Sholat. Sampai waktu saya sama istri lagi di Makassar, saya pun diketuk, Firanda, sholat. Kalau saya ini ustadz disuruh sholat. Bener nih, saya disuruh sholat subuh. Firanda, sholat, bangun sholat. Ya mak. Gak apa-apa. Di antara penambah rezeki adalah salat. Nyuruh anak istri untuk apa? Salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki darimu. Nahnu narzukuk, justru kami yang kasih rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Terkait dengan salat duha, Rasulullah SAW bersabda, qala rabbukum ata'jazu ya ibna adam an tusalli awwalan nahar barakaat akfika bihinna akhir yaumik. Allah berkata, apakah kalian susah wahai anak Adam, 4 rakaat di awal siang, di awal hari, maka aku akan mencukupkan engkau dengan 4 rakaat tersebut sampai akhir hari, sampai akhir hari. Sulitkah bagi kalian, bagi engkau wahai anak Adam, untuk salat 4 rakaat di awal hari? Niscaya aku akan mencukupkan engkau sampai akhir hari. Dijadikan sebagian ulama dalil bahwa ini Allah akan mudahkan urusan dengan syarat 4 rakaat di awal hari. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud 4 rakaat di awal hari? Ada yang mengatakan maksudnya 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuh, itu 4 rakaat. Ada yang mengatakan maksudnya awalun nahar, awal hari, maksudnya awal siang, maksudnya salat duha. Salat apa? Jadi kalau bisa bukan 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, lebih afdal. Lebih afdal. Insyaallah urusan dimudahkan. Secara umum salat menambah rezeki. Kemudian di antara amal saleh yang menambah rezeki. Sudah habis waktu ya? 10 menit lagi. Di antara amal soleh menambah rezeki, nikah. Kata orang banyak anak banyak rezeki, benar enggak? Benerlah. Setiap anak ada tanggungan apa? Rezekinya. Berarti tambah anak tambah rezeki. Coba antum, ini saya bicara secara umum, bukan secara khusus. Ada tentunya halah al-istitsnaiyah, kondisi pengecualian. Secara umum, orang yang tambah anak tambah rezeki atau tidak? Coba antum dulu waktu masih belum punya anak, coba lihat foto waktu masih bujang, kurus kerempeng enggak? Sekarang rezeki tubuh bertambah, ya tidak? Dulu jalan kaki, naik sepeda, sekarang punya motor, bahkan punya mobil. Dulu ngekos rumah, sekarang semakin sudah punya rumah. Dulu ngekos saya di Kaliurang situ, kali motor 4,5. Sekarang udah punya rumah, alhamdulillah. Di Yogyakarta lagi. Alhamdulillah. Berarti tambah anak tambah apa? Rezeki. Kalau punya anak caranya gimana? Kawinlah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu orang-orang yang belum menikah, laki-laki maupun perempuan. Perjaka-perjaka dan perjoko-perjoko. Perjaka-perjaka sama gadis-gadis yang belum jomblo-jomblo dan jomblowati-jomblowati. Yang merana wati. Mereka ini nikahkan, kata Allah, ankihul ayama, nikahkanlah lelaki-laki dan wanita-wanita yang jomblo di antara kalian, perjaka dan gadis yang belum nikah, nikahkanlah. Demikian juga budak-budak kalian, wassalihin min ibadikum wa imaikum, budak wanita kalian nikahkan. Kata Allah, iyakunu fuqara, kalau kita miskin, yughnihimullah, Allah akan membuat mereka berkecukupan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu wasi'un alim, Allah Maha luas rezekinya.
Itu urusan Allah. Nikah aja tambah rezeki. Nikah saja tambah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, salatatun hakun Allahi aunuhum. 3 orang yang pasti Allah akan bantu mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga harga dirinya. Kaidah menikah menambah apa? Tambah rezeki, itu benar. Ustaz, ada orang tambah susah, yaitu pengecualian. Secara umum. Ya, kaidah bicara secara umum. Ya. Di antara juga pendapat sebagian ulama dalam satu hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, banyak bertasbih. Banyak bertasbih. Dalam hadis yang panjang dari wasiat Nuh alaihissalam pada anaknya ketika akan meninggal dunia, di antaranya beliau berkata, wa subhanallah wa bihamdihi. Itu subhanallah wa bihamdihi. Bertasbih maksudnya subhanallah wa bihamdihi. Kemudian wa biha yurzaqul khalq. Kata Nabi Nuh kepada wasiat kepada anaknya, dengan tasbih tersebut makhluk-makhluk diberi rezeki. Makhluk-makhluk diberi rezeki. Maka jangan lupa perbanyak apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Di antara sebab tambahnya rezeki adalah beristighfar. Yang keberapa? Yang ke-13. Yang banyak beristighfar. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah, istighfarlah kepada kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, kalau kalian banyak beristighfar, Allah akan turunkan hujan yang deras, yang berkah. Disebutkan kaum Nabi Nuh mereka mengalami kekeringan. Musim kemarau. Beristighfar nanti Allah turunkan hujan. Tapi karena mereka tidak istighfar, Allah turunkan hujan, tapi hujan azab. Paham? Seandainya mereka beristighfar, turunnya hujan berkah. Yang demikian juga kalau kita tidak bertakwa, kita rezeki azab. Tapi kalau kita bertakwa dikasih rezeki berkah. Bi amwalin wa banin, dan Allah akan berbanyak bagi kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan munculkan taman-taman, kebun-kebun yang subur. Wa anhara, dan Allah akan alirkan sungai-sungai. Ketika itu kaum Nabi Nuh mereka dalam kondisi kekeringan. Makanya dalam kondisi kering tersebut Nabi Nuh bikin kapal, mereka bilang, Nuh, sinting. Ini musim kemarau bikin apa? Kapal. Sinting. Dibilang majnun, orang gila. Jadi di antara amal yang menambah rezeki dengan banyak apa? Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah yang buat kita serat rezekinya karena banyak dosa. Banyak dosa. Taib, terakhir karena waktu sudah habis. Ada sekitar 20. Kita berapa? 13. 13 ya? 14 ya, sudah cukup insyaallah ya. Terakhir sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah, namanya rezeki adalah suatu yang bisa dimanfaatkan oleh seorang dalam kehidupannya. Baik berupa suatu yang konkret maupun yang abstrak, itu namanya rezeki. Iman adalah rezeki, kebahagiaan adalah apa? Rezeki. Punya anak adalah rezeki. Istri yang soleh adalah apa? Rezeki. Tetangga yang baik adalah apa? Rezeki. Maka jangan seorang bilang, Ustaz saya sudah ngamalin 14, bahkan 15 saya amalin, padahal belum saya sebutin yang 15. Kenapa rezeki saya segitu-segitu aja? Kita bilang rezeki itu banyak, bukan cuma terhadap apa? Materi. Ente beriman, ente tenteram, itu rezeki. Ente ikut pengajian, itu apa? Rezeki. Punya anak yang nurut, itu rezeki luar biasa. Punya istri soleha, tidak pernah ngomel, itu rezeki yang luar biasa, meskipun agak mustahil. Jadi itu banyak rezeki, rezeki banyak. Jangan dibatasi rezeki cuma sekedar kemewahan hidup. Demikian saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.